dunia menyambutku. WC yang jarang dibersihkan, keran yang sudah lumutan, dan lantai bahkan bak yang sudah berkerak. Aku ingin tinggal di sini selamanya. Aku kecoa yang paling bahagia. Tidur siang enak kali ya. Manusia bau itu datang, berani-beraninya dia merusak tidurku. Awas saja, aku akan memberinya pelajaran. Cia. Manusia itu memukulku dan mengguyurku hingga masuk ke dalam. Tidak, lubang saluran air. Di manakah aku? Sepertinya aku di dalam lubang saluran air. Aku ingin keluar. Tolong, tolong, tolong. Kenapa selalu begini nasibku? Apakah Tuhan tidak menyayangiku? Dosa apa yang telah ku perbuat hingga Tuhan pun tak mau menolongku? Yang ku mau hanya agar aku bisa keluar dari sini. Aku sedih, sendiri, lelah. Ya Tuhan, tolonglah aku. Nampaknya aku masih terjebak. Aku harus berusaha keluar dari sini. Aku harus memanfaatkan semua kelebihanku. Aku akan terbang. Ya, aku akan terbang. Ayolah. Yes, 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 ya. Akhirnya aku bisa menghirup udara segar lagi. Aku harus segera keluar menuju pintu itu dan pergi sejauh-jauhnya. Aku tak mau terperangkap dalam lubang itu lagi. Siapa sih yang mau terperangkap dalam lubang gelap itu? Aku sih ogah. Manusia lagi? Hah? Tidak. Ternyata hari ini bukan hari keberuntunganku. Tolong. Tolong. Aku tak mau mati di sini. Aku masih mau melakukan banyak hal. Ya Tuhan, tolonglah aku. Aku dipukuli lagi oleh manusia jahat itu. Andai manusia dapat mendengarku, aku hanya ingin bilang, cukup, sudah cukup. Kau musnahkan kaumku. Sudah cukup kau memukuli bangsaku. Jangan kau ulangi lagi. Jangan kau habisi bangsaku. Jangan kau rusak tempat tinggal kami. Selamat tinggal dunia. Kepala, pundak ngemis lagi. Walah, gimana ya kalau
buat Tasya menjadi miliarder kaya. Bill Gates mah kalah. Minta moni dong om. Aduh rek. Oke deh. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Leganya. Di sana gimana? Seru nggak? Sekali saja ngomong. Kenapa kau tak mengajakku pergi bersama? Bawalah seluruh ragaku ikut bersama. Aku akan lebih tersiksa bila harus menghadapi semua yang sendirian. Aku masih seperti dulu. Aku hanyalah selama yang tidak pernah bisa melakukan semuanya sendiri tanpamu. Tetaplah lebih lama dari orang akan kekal semua dari orang. Ikat aku. Mengapa kau bersih? Agar berbahaya lagi. Bercerita tentang bagaimana aku temukan hasilnya. Dan saat aku kembali lagi, aku tidak akan bingung. Karena kemana aku harus pulang? Engkaulah yang terakhir yang mau ku lihat sebelum ini tertutup selamanya. Sampai kita tua, sampai jadi debu, ku dunia yang satu, ku di sebelahmu. Dia jatuh hati bukan hanya denganku. Ada satu nama selain dia. Pulang lagi. Kata orang-orang, hidup tuh kayak roda. Yang di atas, yang di bawah. Tapi kok aku di bawah mulu sih. Emang ya, hidupku baik saja. Di tadi nggak ada sampah sih. Pasal di jalan ini banyak deh sampahnya. Apa udah diambil semua lain ya? Kalau di bagian bisa dapetnya, gimana siang? Akhirnya dapat juga. Tapi kok dikit sih? Kenapa sih beneran dari itu susah banget dapet sampahnya? Udah siang, masih setengah lagi. Males banget. Kenapa sih aku tadi kayak gitu? Kenapa aku jadi marah sih? Udah aku tuker aja di sampah. Akhirnya dapet uang. Tapi kok dikit sih? Cuma doang. Dapat apa coba zaman sekarang? Mahal. Yang pulang. Woi, sakit tau? Mau sampai-sampai aja. Kok gak bisa berdiri sih? Sakit banget lagi. Retak ya? Padahal rumahku udah deket. Apa gak bisa jalan? Kalau gini gimana aku mau mulung? Memang ya, hidupku baik siangnya. Nah itu katu,
Oke aja dah. Kalau gini, gimana nasibku? Nasibku tidak buruk, gimana lagi ini? Buruknya gak kira lagi. Yang paling benar tuh, saya bersyukur deh. Di tadi bekerja aku udah gak bersyukur. Langsung tadi pagi aku bersyukur. Udah di jalan, dari momen itu yang tadi aku dapat, aku juga harus syukuri. Mulai saat ini, aku harus bersyukur dan tidak berulang lagi. Do you ever get a little bit tired of life? Like you're not really happy but you don't wanna die. Like you're hanging by a thread but you gotta survive. Cause you gotta survive. Like your body's in the room but you're not really there. Like you have empathy inside. Dunia adalah sebuah lembaran penuh makna. Marah, sedih, kecewa, dan bahkan bahagia. Saat seorang remaja yang harus merantau demi bergabung ke akademi militer untuk melindungi orang-orang tersayangnya dari sang musuh. Meski berat sekali, hari demi hari ia lewati dengan topeng ceria. Ayolah, kemampuan yang ia miliki berkembang sangat cepat melampaui banyak veteran. Bahkan para petinggi pun percaya padanya. Siapa sangka dengan badan yang mungil ini ternyata cabai rawit. Namun hal itu pula yang membuat banyak orang merasa iri kepadanya. Hei, apa-apaan ini? Mengapa kalian semua mengambil tugas senjataku? Tolong jawab aku. Apa maksudnya? Tubuh mobil seperti itu tidak pantas jadi tentara. Kalian seenaknya saja menghalangiku, mencaciku, merendahkanku, sampai membuat orang dari belakang. Jadi sama ini bohong. Semua kebersamaan ini bohong. Sialan. Sekarang ada juga petinggi yang percaya sama aku. Seriusan? Cuma gara fisikku nggak sempurna. Lelah sekali. Sejenak saja ingin pulang. Ayah, ibu, kenapa di sini berbau busuk? Tuh, ayah, ibu, yang benar aja kalau udah tiada. Oh iya, kakak, di mana kakak? Kakak. Jangan bilang kakak juga udah gak. Kalau udah gini
Setrika ini ayah supaya saya kakak. Apa aku bisa menjadi siswa? Semua orang berkhianat, semua orang bohong. Gak ada namanya bahagia. Apa itu rumah? Apa itu belas kasihan? Too bad it's not what I believe. 'Cause a picture is all that I have to remind me that you're never coming back. If I picture it now, it just makes me sad. And right now, I just wish you were here. Emang dari awal aku harusnya gak lahir. Lagi? Aku balik lagi? Pasti ada alasan asal semesta gak bolehin aku bunuh diri deh. Aku hanyalah sebuah refleksi, melangkah mengikuti jejak orang lain tanpa memiliki kemampuan untuk mengontrol hidup sendiri. Jujur, aku kesal dengan takdir. Mengapa sosokku ini lahir hanya untuk menjadi bayangan orang lain? Apa tidak logik? Padahal aku memiliki banyak potensi untuk membangun negeri. Orang-orang mengenalku sebagai bayangan dari Renata. Ia merupakan gadis yang berparas cantik, cemerlang, baik hati, seperti tidak memiliki kekurangan sama sekali. Aku ingin menjadi Renata. Bukan cuma bayangannya. Aku ingin bertukar diri dengan Renata. Perkenalkan, nama saya Renata Umaningtyas. Saya di sini melamar untuk menjadi perawat. Lupa lagi ya? Oh iya, saya merupakan lulusan terbaik dari Universitas Mahabharata S1 Ilmu Keperawatan. Saya juga sempat bekerja sampingan di klinik Ranti dekat kos-kosan saya. Saya ingin mengembangkan ilmu saya di perusahaan ini. Oke, udah bagus, tinggal tambahin jawabannya buat tim. Ya, sudah lama kita latihan wawancara untuk masuk perusahaan ternama ini. Sifatnya Renata yang gigih itu justru menambah rasa inginku untuk bertukar diri dengannya. Sayangnya, aku sekedar refleksi. Oke, sebentar lagi giliran. Renata Umaningtyas, kerja di klinik nanti, lulusan Universitas Mahabharata. Oke, semangat. Dan begitulah Renata mengejar mimpinya, sedangkan aku melengkungnya di sini. Aku benci menjadi bayangan. Aku ingin menjadi manusia. Mengapa dunia ini sangat tidak adil? Seumur hidupku, aku hanya mengikuti. Ikut senang, ikut sedih, ikut marah, ikut takut. Mengapa aku tidak bisa mengikuti keinginanku sendiri? Suara apa itu? Renata? Oh, dia kembali. Sialan! Bisa-bisa ini gak boleh ditolak perduka. Ini sabar. Fitri, Fitri mah. Padahal IP gue lebih tinggi loh daripada dia. Baik.
bapaknya kan kerja di sana. Apa jangan-jangan gila? Teman sekamar gue busuk juga ya, sangat jelas. Harus gue bikin pelajaran. Halo, Vip, katanya lu keterima ya? Selamat. BTW lu di mana? Mau ketemuan gak? Ya buat ngerayain lu dapat kerja dong. Mau ya? Oke, siap. BTW. Untung aja siap polos. Apa itu? Apa ini? Ini bukan Renata yang aku kenal. Atau Renata yang tidak aku ketahui. Aku bayangan saja tahu bahwa tindakan itu tidak waras. Aku kecewa. Ternyata idolaku selama ini memiliki sisi yang sangat gelap. Untuklah aku hanyalah sebuah refleksi. Inilah yang selama ini aku alami. Menerima semua cacian dari mereka yang tidak tahu keadaanku. Menerima semua cacian dari mereka yang tidak punya hati dan perasaan. Dengan seenaknya mereka menuliskan kata-kata membisikkan ini. Kenapa mereka semua melakukan ini semua? Apakah aku telah membuat kesalahan? Kenapa mereka semua melakukan ini? Kenapa? 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 Aku hanyalah anak yatim dengan ibu yang bekerja seadanya. Apakah itu merugikan mereka? Jika aku mengurus mereka, sepertinya itu akan menyerukan. Dengan begitu, tidak akan lagi yang akan mengaguku. Ngomong, mana mereka? Aku akan segera menemukannya. Hai kalian. Apa yang telah kulakukan? Kenapa? Kenapa aku tidak merasakan kepuasan? Seharusnya aku merasakannya. Kepuasan dan kebahagiaan. Seharusnya aku merasakannya. Dadaku. Kenapa dadaku sakit sekali? Apa yang aku lakukan salah? Enggak. Kenapa aku menyesal? Aku menyesal sekali. Maaf. Maafkan aku teman. Seharusnya aku nggak bunuh kalian. Seharusnya aku jadi pembunuh. Seharusnya aku jadi jahat. Aku salah. Ya. Aduh, bagaimana ini? Wulan masih ingin melanjutkan sekolah. Wulan masih ingin belajar lagi. Nggak cukup kalau hanya ilmu di SR aja yang Wulan dapat. Aku masih ingin sekolah.
Aku ingin mataku memandang dunia luar selain tebing-tebing terjal ini. Aku ingin mendengar suara penuh harapan selain debur ombak yang kian lama makin menambah debunya saja. Aku ingin menambah wawasan, tidak hanya seputar Brambang dan daun salam. Aku masih memiliki harapankah? Atau semua asa, gayuh, dan tekadku selama ini hanyalah kiasan yang kelam saja? Atau, lebih parah lagi, semua ini hanyalah mimpi buruk yang suram? Bukankah saat ini sudah sewajarnya bagi perempuan untuk bercita-cita? Bukankah peran Ibu Fatmawati bukan hanya saat ia mengadani Bung Karno, tetapi juga ikut bertutur soal bendera pusaka merah putih? Bukankah catatan kemandirian Kartini sudah bertunas di banyak perempuan Indonesia? Lantas, tidak bolehkah aku memiliki mimpi yang sama? Tidak pantaskah aku Saru begitu? Suara-suara itu, mereka mengikutiku terus, membujukku agar menerima semua realita ini, agar aku pasrah dengan kehendak semesta. Kumohon kalian diam. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri, di atas pilihanku sendiri, bukan pilihan kalian. Tidak pantaskah aku? Duh, kodratmu sebagai perempuan itu ya harus diterima. Sebentar lagi usiamu sudah pantas untuk menerima pinangan loh. Sudah banyak yang menanyakan ibu loh. Ibu. Wulan ya tahu, Bu. Kalau Wulan itu perempuan, Wulan tahu apa yang harus Wulan lakukan. Tapi ya enggak terus kerjanya Wulan itu cuma sebagai konco winking doang, Bu. Ibu kenapa kemarin malah ikut memojokkanku saat aku matur sama Bapak? Pak, Wulan bukannya keras kepala, Pak. Wulan hanya ingin meningkatkan pendidikan Wulan yang nanggung dan pas-pasan ini. Wawasan dan pola pikir Wulan pasti mengkeret dan cungkret kalau hanya ilmu di SR aja yang Wulan dapat, Pak. Wulan hanya bisa kenal Budi dan Wati, yang orang tuanya, bapaknya setiap hari pergi ke sawah, dan ibunya membantu urusan dapur. Begitu terus, Pak. Wulan hanya ingin memiliki cita-cita, Pak, dan mewujudkannya, Pak. Asa dan harapan akan hidup lebih layak, yang bisa menghilangkan suasana sendu di desa ini. Tak bolehkah, Pak, Bu, Wulan memiliki cita-cita seperti itu? Pak, selama ini Wulan sudah memenuhi semua harapan Bapak. Berarti Wulan juga bisa, Pak, tetap mewujudkan semua harapan Bapak sambil terus melanjutkan belajar, Pak. Kenapa Bapak Ibu malah diam saja? Pak, kumohon, jawablah, Pak. Kenapa kemarin Bapak diam saja? Aku tahu, Bapak bukanlah tipikal kolot yang prinsipnya bisa tergeser satu jengkal saja. Tapi aku tahu, kalau Bapak
cukup bisa mendengarkan pendapat. Selama ini teman bercerita Wulan ya hanya dengan Bapak. Apakah diamnya Bapak kemarin tanda Bapak tidak setuju? Atau cuman sejimpit kekhawatiran saja? Tidak bisa begini. Wulan masih ingin sekolah. Wulan masih memiliki cita-cita. Bukankah ilmu itu untuk memajukan bangsa? Lantas kenapa aku masih seperti ini? Atau karena aku seorang perempuan dengan kodrat di bawah kaum lelaki, begitu? Bisa aku hanya seputar urusan kamar dan dapur? Begitu? Tidak bisa begini. Wulan yang ku kenal adalah seorang pekerja keras yang pasti bisa memikirkan solusi atas masalah yang didapatkannya. Pikir Wulan, pikir. Apa yang harus kamu lakukan? Atau hanya aku saja perempuan di desa ini yang berani membantah orang tuanya demi mewujudkan cita-citanya? Apakah semua perempuan di desa ini hanya akan pasrah saja untuk hidup mereka yang pada akhirnya hanya urusan umbah-umbah? Hanya aku saja? Tidak bisa begini. Ingat Wulan, tujuanmu ingin sekolah apa? Ya, untuk menambah ilmu, untuk memunculkan ide-ide baru yang menyeruak batin. Lantas bagaimana caranya, Wulan? Kalau karena jarak, berarti bagaimana cara untuk mendekatkannya? Kalau karena alat, bagaimana cara untuk mengakalinya? Bukankah tanpa rotan, bambu pun bisa menjadi anyaman yang indah? Pikirkan Wulan, masih banyak pilihan-pilihan lain, cara-cara lain. Lihat, dengarkan, dan pahami. Ya, selama ini Wulan hanya diam saja, tidak melakukan apa-apa. Berarti bagaimana caranya Wulan bisa mendatangkan ilmu itu ke sini? Ilmu itu datangnya dari buku. Berarti kenapa tidak kumpulkan saja kertas-kertas berserakan itu dan kita jadikan buku? Kalau belajar itu identik dengan sekolah, kenapa Wulan tidak datangkan saja sekolah ini ke sini? Ya, sekolah yang selama ini aku idam-idamkan, sekolah lanjutan dari SR. Ya, aku datangkan saja sekolah ini ke desa itu. Dengan aku menjadi obornya.